Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Maulana. Saya ingin mempresentasikan mengenai pengaruh promosi media sosial Instagram terhadap minat beli pelanggan di Kopi Kenangan Cabang Bekasi. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Gambaran umum, Kopi Kenangan adalah perusahaan di bawah naungan PT Bumi Berkah Boga. Kopi Kenangan didirikan oleh Erluar Tirtananta, James Prananto, dan Cynthia Hairunisa pada tahun 2017. Peneliti memilih fokus objek penelitian yaitu kepada pelanggan dari Kopi Kenangan Cabang Bekasi. Latar belakang, dengan adanya pandemi COVID-19 membuat industri bisnis seperti industri makanan pastinya mengalami penurunan produktivitas akibat diterapkannya PSBB oleh pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari strategi agar para pelanggan tidak berpindah ke produk yang lain. Salah satu perusahaan yang terdampak ialah Kopi Kenangan. Perusahaan ini juga mengalami penurunan pemasukan hingga 40% pada penjualan offline-nya, tetapi lain hal dengan penjualan online. Kopi Kenangan mendapatkan peningkatan pemasukan hingga 50%. Hal ini didukung dengan promosi yang dilakukan perusahaan guna untuk meningkatkan awareness terhadap produknya. Promosi yang dilakukan pun bermacam-macam, seperti iklan televisi maupun platform digital media seperti Instagram. Pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian. Pertanyaan penelitiannya, seberapa besar faktor promosi media sosial Instagram terhadap minat beli pelanggan di Kopi Kenangan Cabang Bekasi? Kemudian ada bagaimana tanggapan pelanggan terhadap promosi media sosial Instagram yang dilakukan Kopi Kenangan Cabang Bekasi. Kemudian ada bagaimana pengambilan keputusan minat beli pelanggan di Kopi Kenangan Cabang Bekasi. Kemudian kita lanjut pada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui promosi media sosial Instagram yang dilakukan oleh Kopi Kenangan Cabang Bekasi. Kemudian untuk mengetahui pengaruh promosi media sosial Instagram terhadap minat beli Kopi Kenangan Cabang Bekasi, kemudian untuk mengetahui tanggapan calon pelanggan terhadap promosi media sosial Instagram yang dilakukan oleh Kopi Kenangan. Manfaat penelitiannya ada manfaat akademik, yaitu dapat menjadi acuan dan juga referensi untuk pengembangan penelitian serupa, kemudian dapat juga menjadi pembanding antara ilmu manajemen dengan keadaan yang ada di lapangan. Kemudian manfaat praktisnya dapat menjadi masukan informasi dan gambaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan promosi online melalui media sosial Instagram pada Kopi Kenangan Cabang Bekasi. Kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Teori terkait penelitian. Di sini ada teori pemasaran atau marketing. Pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Kemudian ada teori promosi online. Promosi merupakan persuasi satu arah yang dibuat untuk mempengaruhi orang lain yang bertujuan pada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Sedangkan promosi online adalah kegiatan berpromosi yang dilakukan di media internet. Kemudian ada teori minat beli. Minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Kemudian minat beli dibagi menjadi 4 jenis, yaitu minat transaksional, minat preferensial, dan minat eksploratif. Kemudian penelitian terdahulu yaitu ada Nia Deniat, pengaruh media sosial Instagram terhadap minat beli konsumen secara offline, studi kasus FEBI Bengkulu 2019. Kemudian ada Siti Hajar Rezeki Muki, Agus Maulana HSE MSI, pengaruh media sosial Instagram terhadap minat beli followers Bandung Makuta, studi kasus Bandung Makuta 2019. Kemudian untuk internasional, Prasetyo Mata Aji, Vanessa Nadila, dan Limsani, Effect of Social Media Marketing on Instagram Towards Purchase Intention, Evidence from Indonesia, Ready to Drink Tea Industry pada tahun 2020. Kemudian ada Patricia Laksamana, Impact of Social Media Marketing on Purchase Intention and Brand Loyalty, Evidence from Indonesian Banking Industry pada tahun 2018. Nah, di kerangka pemikiran ini ada dua variabel X dan variabel Y. Di variabel X itu terdapat adalah promosi online atau e-marketing. Dimensinya yang terdapat di variabel X ada konteks, communication, collaboration, dan connection yang didapatkan dari Chris Hauer 2010. Dan variabel Y-nya itu minat beli atau purchase intention. Di dalam dimensinya yaitu minat transaksional,
minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Yaitu didapatkan dari Ferdinand 2006. Hipotesis penelitian di sini ada H0, promosi online atau e-marketing, Instagram tidak berpengaruh terhadap minat beli pelanggan di kopi kenangan. Lalu ada H1, promosi online Instagram yang dilakukan perusahaan kopi kenangan berpengaruh terhadap minat beli pelanggan. Kemudian kita lanjut kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini jenis penelitian. Berdasarkan metode yaitu ada kuantitatif, berdasarkan tujuan yaitu deskriptif, dan berdasarkan tipe yaitu kausal explanatory, berdasarkan keterlibatan peneliti tidak terlibat, berdasarkan paradigma yaitu positivism, berdasarkan waktu pelaksanaan cross section, berdasarkan strategi yaitu survei, berdasarkan unit analisis individu. Nah, jenis penelitian, metode yang digunakan metode kuantitatif. Populasinya itu pelanggan yang pernah membeli kopi kenangan di Bekasi. Kemudian sampelnya ada 385 responden, dan pengumpulan data didapatkan dari data primer, yaitu data primer ini didapatkan melalui kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online melalui mengirimkan kuesioner digital, dan data sekunder didapatkan dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan juga buku. Dan kita lanjut kepada tahapan penelitian. Pada tahapan penelitian ini terdapat rumusan masalah, yaitu suatu penelitian berawal dari adanya permasalahan. Pada umumnya dijelaskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kemudian ada landasan teori, yaitu untuk memperjelas suatu masalah dan menjawab melalui landasan teori. Kemudian ada perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis berguna untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian. Kemudian ada hipotesis, berguna untuk membuktikan pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empiris. Kemudian ada populasi dan sampel. Dalam menentukan suatu populasi, jika populasi terlalu luas, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang didapatkan dari populasi tersebut. Kemudian ada instrumen. Dalam pengumpulan data yang didapatkan harus reliable dan juga valid. Oleh karena itu, harus diuji validitas dan reliabilitas dari suatu data. Kemudian ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya yaitu berupa penyebaran kuesioner. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Setelah serangkaian tahapan yang dilakukan, kemudian data yang sudah dianalisis diberikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut berisikan jawaban singkat mengenai rumusan masalah berdasarkan data yang didapat. Selain itu, peneliti memberikan saran. Tujuannya diharapkan dapat memecahkan permasalahan dari hasil penelitian. Berikut operasionalisasi variabel. Di operasionalisasi variabel ini, di variabel X terdapat di dimensinya itu konteks, communication, collaboration, dan connection. Dan untuk variabel Y-nya di dimensinya terdapat minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Kemudian kita lanjut kepada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yaitu uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam pengukuran dan juga untuk menyatakan valid atau tidak suatu kuesioner. Berikut rumus menghitung uji validitas. Kemudian ada uji reliabilitas, yaitu uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terdapat pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Rumus dalam uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Kronbach sebagai berikut. Lanjut kepada teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini ada uji korelasi. Uji korelasi merupakan salah satu metode statistik yang bisa digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel. Tujuan dari analisis ini agar didapatkan pola dan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Uji korelasi didapat dihitung dengan rumus bagi berikut. Kemudian ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk memenuhi asumsi-asumsi. Dalam uji asumsi klasik terdapat beberapa ujian sebagai berikut, yaitu ada uji normalitas, uji multikoliniaritas,
uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian ada analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat. Melalui hasil pengujian regresi akan didapat diperkirakan kenaikan atau penurunan variabel dependen ketika variabel independen dinaikkan satu satuan. Rumus mencari analisis regresi linear sederhana sebagai berikut. Kemudian ada pengujian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau tuduhan sementara mengenai masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah atau belum tentu benar, sehingga harus diuji secara empiris. Dan untuk menguji hipotesis ini dibutuhkan rumus untuk menguji, yaitu sebagai berikut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.